kejadiannya di masyarakat itu ada orang sakit, kemudian banyak yang meninggal, penyakitnya sangat infeksius, menular. Jadi menurut kepercayaan waktu itu, karena kami tinggal di Jawa Timur, itu adalah Nyi Roro Kidul merekrut pasukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sekarang kita mencoba mendiskusikan narasi tentang pagebluk ya, yang terjadi di Jawa sekitar tahun 1900 sampai 1930-an. Jadi di zaman itu ada istilahnya pagebluk. Kalau sekarang mungkin kita pernah mengalami pandemi ya. Cuman kalau pandemi itu kejadiannya adalah di seluruh dunia. Pan itu seluruh epidemi. Jadi epidemi terjadi di seluruh dunia, makanya disebut pandemi. Nah, tapi kalau yang akan kita ceritakan, yang akan coba saya sampaikan, ini adalah pagebluk. Apakah itu mitos atau itu suatu fakta ya. Jadi ceritanya, saya mendapat cerita dari omnya kakek saya. Jadi waktu itu terjadi pagebluk. Jadi kalau kita membuka literatur, pada saat terjadi pagebluk wabah, kejadiannya di masyarakat itu ada orang sakit, kemudian banyak yang meninggal, penyakitnya sangat infeksius, menular seperti itu, dan sampai-sampai di masyarakat berkembang pendapat esuk loro sore mati. Nah, seperti itu. Jadi pagi sakit, sore meninggal. Sore loro, esuk mati. Jadi pagi sorenya sakit, besok pagi meninggal. Orang yang mengantar jenazah, orang yang meninggal juga. Jadi ini cerita dari omnya kakek saya. Jadi kalau dengar ceritanya cukup mencekam ya. Jadi nanti ada yang sakit pagi, sorenya meninggal. Yang ngantar ke pemakaman, sorenya sakit, besoknya meninggal. Seperti itu. Nah, sampai tokoh-tokoh tetua desa pada saat itu akhirnya mereka mencari-cari kenapa ini terjadi penyakit pagebluk seperti ini. Nah, kalau ceritanya dari omnya kakek saya, pada suatu malam tiba-tiba ada datang pasukan ya, tidak dikenal seperti itu, kemudian pasukan tadi berteriak-teriak, ngalor-ngalor. Ngalor itu maksudnya ke utara. Nah, maka besok di utara banyak yang meninggal. Nah, omnya kakek saya itu akhirnya memasang sesuatu, dan malamnya betul pasukan tadi datang lagi, tapi pada saat melewati rumahnya om saya dan keluarganya waktu itu, om saya itu waktu itu dia juga masih muda dalam cerita ini, mendengar suara itu, tapi om saya sudah bicara dengan keluarga, nggak usah takut, karena sudah dipasang semacam semacam senjata gitu. Jadi pada saat mereka datang sudah di depan rumah, tiba-tiba, oh jangan masuk ke sini. Karena ini adalah bagian dari tentara Nyi Roro Kidul. Karena di depan rumahnya om saya, katanya gerombolan pasukan tersebut, oh ini ada tombak. Akhirnya mereka pergi. Karena konon mereka menganggap ini keluarga pasukan Nyi Roro Kidul. Jadi menurut kepercayaan waktu itu, karena kami tinggal di Jawa Timur,
itu adalah Nyi Roro Kidul merekrut pasukan. Nah tentu saja yang direkrut ya besoknya meninggal. Karena yang direkrut ribuan, jadi yang meninggal itu ribuan. Tetapi keluarga dari omnya kakek saya itu selamat karena dikira keluarga ini bagian dari prajurit Nyi Roro Kidul. Kenapa seperti itu? Karena omnya kakek saya ini memasang lidi, ya, kemudian ditusukkan ke cabai merah. Jadi lidi itu ditusukkan ke cabai merah, kemudian lidi dengan cabai merah itu ditancapkan di pagar. Nah mereka makhluk dari pantai selatan itu ya ini menurut yang saya bayangkan ya. Jadi pasukan dari pantai selatan, pasukannya Nyi Roro Kidul itu melihat lidi ditancapi cabai merah, dikiranya itu tombak. Dan mereka mengira, oh ini memang keluarga dari pasukan Nyi Roro Kidul. Nah akhirnya setelah berkali-kali mengadakan pertemuan, para tetua desa itu konon mereka mendapat semacam wangsit gitu ya. Jadi kita biasa kalau menghadapi masalah terus kita mencari wangsit gitu. Nah wangsitnya adalah ada korban bayi ya yang sudah meninggal itu kemudian digores-gores pakai pisau gitu terus diletakkan di perempatan. Nah konon setelah melakukan ritual itu pagebluk tersebut akhirnya berlalu. Nah itu versi mitos yang dipandang oleh masyarakat Jawa Timur ya, karena kami dari Jawa Timur ya. Nah tetapi kalau saya mencoba membaca versi Hindia Belanda, jadi di tahun-tahun itu terjadi ada dua wabah di 1920 sampai 1926 itu wabah pes. Jadi memang pes ini mematikan. Wabah pes ini setelah diruntut oleh pemerintah Hindia Belanda itu akibat pengiriman beras dari Siam, Burma. Jadi beras dikirim. Nah, kemudian beras ini akhirnya dimakan tikus di kapal. Nah, padahal pes itu dibawa oleh tikus. Kumannya yang dibawa oleh tikus itu namanya Pasteurella pestis. Jadi itu bakteri yang sangat mematikan, menyebabkan penyakit pes yang penyebarannya melalui beras yang diimpor. Jadi pemerintah Hindia Belanda waktu itu ternyata mengimpor beras juga ya dari Burma. Waktu itu namanya Siam atau apa gitu ya. Nah beras ini tercemar oleh kotoran tikus yang tertular penyakit pes. Jadi tampaknya pagebluknya nyata, wabahnya nyata, tetapi cara pandangnya berbeda. Versi masyarakat Jawa dan versi Hindia Belanda. Nah, silakan pendengar percaya, penonton percaya kepada siapa? Apakah percaya kepada versi semacam urban legend ya, atau legenda, mitos ya. Meskipun versi Hindia Belanda memang didukung dengan data medis. Sedikit tambahan, nah ini ceritanya Pak D-nya atau omnya kakek saya. Jadi saat itu setelah terjadi pagebluk, omnya kakek saya itu berjalan di pantai selatan. Nah, pada saat berjalan itu kemudian sampailah pada batu besar. Jadi ada batu besar gitu. Nah, di depan batu besar itu ada kakek tua. Jadi kakek-kakek gitu sudah tua.
Kemudian biasa ya saling menyapa gitu, terus kakek tua tadi tanya mau kemana. Ya saya mau jalan aja. Oh kalau kamu mau ketemu Nyi Roro Kidul, saya tunjukkan. Lu di mana? Yang saya tangkap seperti itu dari cerita kakek saya. Jadi kakek saya ini menceritakan omnya. Saya tidak kenal dengan omnya kakek saya karena pada saat saya usia sekolah, omnya kakek saya itu sudah meninggal. Nah, eh, ternyata Pak Tua ini yang ditemui omnya kakek saya itu kemudian mengangkat batu yang di belakangnya. Jadi batu itu diangkat, ternyata di bawahnya ada lubang, ada tangga. Ke sini loh, sambil ditunjukkan ke lubang tangga itu. Akhirnya omnya kakek saya itu masuk ke situ. Cuma dipesan, tolong nanti kamu diberi apapun, suguhan apapun, jangan dimakan. Itu aja pesannya. Oh ya baik. Akhirnya menuruni tangga itu tiba-tiba ternyata sudah di alam lain ya. Ada istana seperti itu. Nah kemudian omnya kakek saya bertemu dengan orang-orang di istana itu. Jalan-jalan gitu, ada prajurit, ada meskipun nggak bertemu dengan konon Nyi Roro Kidul atau Ratu Kidul ya, tapi bertemu dengan masyarakat di situ. Sampai akhirnya dia ketemu adiknya yang sudah meninggal. Jadi ketemu adiknya yang sudah meninggal, loh kamu di sini? Iya, saya di sini. Udah akhirnya ngobrol, ayo ikut pulang. Enggak, saya sudah kerasan di sini. Itu kata adiknya, omnya kakek. Ngobrol-ngobrol, akhirnya dia mampir, diajak ke rumahnya. Terus di situ disuguhi, bener. Nah, tapi karena om saya ingat pesan dari Pak Tua tadi, bahwa semua suguhan tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum. Akhirnya ya omnya kakek saya itu berusaha menolak. Sampai-sampai adiknya yang sudah meninggal itu tersinggung sebetulnya. Karena yang disuguhi kok nggak dimakan, dikasih minum nggak diminum. Ya tapi ingat pesannya Pak Tua tadi. Akhirnya makanan dan minuman itu tidak disentuh. Singkat cerita, omnya kakek saya ini akhirnya pamitan, kemudian pulang kembali ke jalan yang awalnya, sampai akhirnya dia menaiki tangga dan ketemu dengan kakek tua tadi. Gimana, sudah ketemu? Iya sudah. Tapi tadi saya ketemu adik saya gitu, yang sudah meninggal. Oh iya ya sudah kalau gitu. Akhirnya omnya kakek saya ini pamitan, dia kembali ke arah rumahnya. Nah, pada saat dia kembali, dia baru teringat. Kenapa tadi tidak mengambil sesuatu pada saat di alam lain tadi. Ya saya nyebutnya alam lain, ya saya bayangkan tuh ada alam lain gitu. Nah, kemudian biasa seperti kalau kita jalan di pantai ada batu kita tendang, itu begitu, ada batu itu ditendang. Batu ditendang sama omnya kakek ini. Sampai akhirnya dia penasaran, batu itu diambil. Kemudian dilihat-lihat, lah ternyata batu ini ada kulitnya, gitu loh. Ternyata di dalamnya itu adalah batu permata. Akhirnya batu permata ini setelah sampai di rumah dibawa ke toko perhiasan. Dan ternyata ini adalah batu yang berharga. Nah waktu itu batunya dipecah, ya, dibagi 3 gitu kalau cerita kakek. Meskipun terus terang saya juga tidak melihat. Ya. Nah ini bagian dari mitos-mitos masyarakat Jawa. Boleh dipercaya, boleh tidak. Ya. Meskipun ceritanya kalau kita dengar sangat fantastis ya. Saya juga tidak tahu apakah om saya itu bermimpi atau memang beneran jalan, karena saya waktu itu dengar ceritanya kakek itu sudah percaya begitu. Tetapi kalau dipikir-pikir sekarang, mungkin saya perlu mengklarifikasi kepada kakek saya. Apakah kakek saya itu melihat sendiri batu tadi yang dibagi 3 tadi, ataukah tidak? Ya. Jadi mungkin itu ya. Marilah kita berpikir kritis, jangan hanya
menerima saja cerita katanya-katanya. Kalau perlu kita konfirmasi kalau ada cerita yang memang seharusnya kita perlu mengkonfirmasi. Mungkin konten ini sedikit menyimpang karena tidak membahas buku, ya, tetapi membahas mitos atau mungkin urban legend, ya. Semoga ini bisa menjadi bahan perenungan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.